So, sampurasun ka sadayana reaktif reaktif ya gitu apa itu reaktif perkeretaapian di Jawa Barat, yaitu di wilayah khususnya ya Jawa Barat Selatan. Saya tahu memang itu zaman tahun 70-an ya, kalau nggak salah tahun 77 lah, saya pernah nyobaan kereta api di Kiara Condong ke Dayakolot sampai Banjaran naik kereta api si Komar kalau nggak salah ya. Itu kereta apinya masih kereta api uap. Dan sebenarnya dari Bandung itu banyak jurusan-jurusan atau spur ya, arah-arah yang ke wilayah lain semacam ke Garut, yang lewat Rancaekek itu, terus juga yang ke Ciwidey dan beberapa daerah lain. Nah, tahun 80-an itu ditutup karena adanya kecelakaan kalau nggak salah. Saya masih ngalaman ya, dari Banjar sampai ke Pangandaran itu kalau nggak salah tahun 83 lah. Nah, waktu itu saya SMP kelas 2 kalau nggak salah ya. Nah, tahun 83 ini saya dari Banjar sampai ke Pangandaran naik kereta api pulang pergi ya. Dan di Pangandarannya saat itu kita ya dengan teman-teman sekitar 1 mingguan lah di Pangandaran. Itu dari Banjar ke Pangandaran itu pemandangan teh indah pisan, bagus pisan bener. Aya terowongan yang panjang sekali ya. Dan itu pemandangannya itu dari jembatan-jembatan yang dilewati itu seperti jurang begitu ya. Lantas kita bisa melihat pesawahan gitu ya, yang hijau mengguning, kadang-kadang ngeplak pisan gitulah, pegunungan, dan indah sekali. Jadi kalau untuk perjalanannya itu bisa dikatakan the most romantic ya train ways ya in West Java gitu ya. Nah, kalau untuk mengejar ya, dalam segi pariwisatanya ya itu sangat berpotensi sekali. Tapi juga kalau memang itu mau direaktifkan lagi ya untuk sebagai sarana transportasi, tidak kalah tepatnya, sangat tepat sekali. Terutama ya yang ke Jabar bagian selatan ya, ke Ciwidey, ke Banjaran, ke Pangalengan, ke Majalaya. Kalau ke Majalaya nggak tahu ada nggak ya, tapi yang jelas ke Garut itu ada. Dan juga kalau nggak salah ada yang ke Sukabumi juga ada ya. Nah, sayangnya ya kenapa harus dihentikan ya, itu karena ya kejadian kecelakaan saat itu. Dan yang jadi masalah menurut saya, kalau saya direaktifkan lagi sekarang itu, kan relnya itu banyak yang dicuri ya. Bayangin aja, itu kan besinya itu besi baja yang kuat sekali, relnya itu dicuri sama orang-orang asosial ya, dijual mungkin kiloan apa, dan ini sangat disayangkan sekali. Dan juga kebanyakan jalur kereta apinya itu udah dibikin rumah di atasnya, terutama yang dari Kiara Condong itu yang ke Banjar kalau nggak salah ya, atau yang ke Ciwidey juga, dari Kiara Condong itu muter ke Buah Batu ya, lalu lewat Kordon, setelah Kordon itu Bojong Soang kalau nggak salah, lalu lewat Dayakolot, rel kereta api itu saya pernah naik yang itu, sampai akhirnya setelah Banjaran ke Ciwidey gitu kalau nggak salah ya. Dan juga kalau nggak salah ada yang juga dari Bandung ke nggak tahu, lupa lagi, ke Kopo dan terus ke Soreang dan lain-lain ya. Dan semua rel itu sekarang sudah penuh dengan rumah-rumah ilegal yang dibangun di atas ya rel kereta api itu. Saya tidak tahu apa relnya ada di bawah rumah itu, apakah relnya sudah diambil oleh mereka atau dijual atau gimana lah ya. Nah, saya hanya ya penasaran saja bagaimana nanti saat mau reaktif, mau dibangun lagi rel-rel kereta api
Jadi rumahnya harus dibongkar dulu, lantas kalau rel kereta apinya nggak ada ya harus diperbaharui ya, dicariin yang baru atau dibikin yang baru. Juga masalah bantalan-bantalannya kan dulu itu sebagian ada bantalannya dari kayu besi dan sebagian bantalannya dari besi baja juga. Nah, inilah sayang sekali ya, saat itu pemerintah di zaman ya gubernur siapa kalau nggak salah, Angguna Evi mungkin ya, atau ya Solihin Gep, saya nggak tahu ya, itu pokoknya diterlantarkan terlalu lama sehingga ya orang seenaknya membangun bangunan-bangunan liar di atas rel kereta api. Apakah hal permasalahan ini sangat mudah untuk dipecahkan jika nanti ya mau dibangun rel baru ya atau jalur baru ya itu, atau direaktifkan kembali gitu ya, itu permasalahan yang sangat pelik ya. Dan juga apakah perlu dikasih kompensasi mereka yang membangun rumah ilegal di sana atau bongkar dan usir saja, saya nggak tahu. Tapi justru saya sangat mendukung ya dibangunnya ya direaktifkannya lagi jalur kereta api yang dulu pernah ada. Alasannya apa? Ini mungkin sebuah transportasi yang sangat bermanfaat sekali ya, karena dengan adanya ya transportasi kereta api justru malah kita bisa terhindar dari ya kemacetan, dan harusnya ya harganya lebih murah kan kalau naik kereta api, dan jalurnya lebih diperbanyak lagi, dan juga ya membuka wilayah-wilayah baru terutama di daerah Jawa Barat Selatan sebagai zona ekonomi baru atau wilayah industri pertanian, perikanan, perkebunan yang modern lah. Nah itu karena saya kira sangat penting sekali dan saya sangat mendukung sekali gagasan ini, dan semoga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mampu merealisasikan program ini. Saya dukung sekali. Terlepas dari permasalahannya nanti bagaimana ya membebaskan tanah-tanah PJKA yang sudah dikuasai oleh mereka yang membangun rumah-rumah liar, ya itu mungkin perlu pekerjaan ekstra dan dana yang cukup besar sekali, dan juga renovasi-renovasi misalnya jembatan-jembatan dan juga terowongan-terowongan yang ada, juga misalnya stasiun-stasiun yang mungkin sebagian sudah jadi kandang ayam dan lain-lain. Jadi itu gampang kita tanya ya, kudu dibenahi deui dan kudu di aku takatik deui. Anu jelas bagi saya mah eta sangat bagus sekali ya, dan saya sangat mendukung sekali. Pokoknya mah kudu dilaksanakan. Jeung eta teh keur pariwisata oge sangat sangat menjanjikan. Nah sekarang saya nanya ke teman-teman atau baraya sadayana, apakah setuju dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi ya untuk mereaktifkan atau mengoperasionalkan kembali ya kereta api ini? Kan masalahnya itu besar pisan ya, terutama ya membuat kegelisahan juga bagi mereka yang sudah menyerobot tanah-tanah eta ya, tanah-tanah PJKA yang mana sudah ya dibangun banyak bangunan seperti rumah, warung, ruko, bengkel, tek-tek bengek, kandang ayam, kandang sapi, kandang monyet, ya, tek-tek bengek lah. Dan ya itulah akhirnya ya ini permasalahannya jadi pelik gitu. Dan bagaimana menurut ya teman-teman, setuju atau tidak? Ya, apakah ini dilanjut atau tidak? Dan bagaimana memecahkan permasalahan ya tempat-tempat ilegal itu gitu ya? Apakah mereka diusir begitu saja atau yang diberi duit kompensasi terus sina arindit gitunya dan dirobohkan lah, lantas dibangun jalur kereta api nu anyar yang baru ya. Tapi kalau menurut saya nya bagus nama pemerintah Jawa Barat tuh membangun ya di sekitar sana lah rel kereta api yang ada lahan kosong, rumah-rumah susun, katakanlah tingginya 5 tingkat dan setiap satu tingkat itu ada 10 rumah misalnya ya. Bayangkan nanti kalau 10 rumah 5 tingkat berarti kan 50 rumah untuk 50 keluarga gitu ya.
Dan bayangkan kalau ada misalnya 10 rumah susun di sana, berarti untuk 500 kepala keluarga, untuk 500 keluarga di sana. Dan cukup ya bisa menjadi sebagai tempat relokasi mereka-mereka yang membangun bangunan ya di sekitar sana, daripada akhirnya dialusiran, diberi duit gitu ya. Dijelaskan kemana akhirnya. Dan yang jelas kalau ditata dengan baik rumah susun itu handapna aya warung-warung, toko-toko atau ruko atau minimarket ya untuk belanja mereka, kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan sehari-hari. Juga ya ada tempat parkir motor, mobil, taman, tempat ulin barudak leutik gitu ya, tempat main anak-anak, lapangan bola kecil atau kumaha lah. Jadi lebih manusiawi, sivilisasi lah daripada di atas rel kereta api, tanah bukan milik mereka, membangun perkampungan yang kumuh dan aduh meni saricek gitunya nganempon lagi teu hararayang. Nah, begitu dari saya ya. Bagaimana menurut teman tentang ide gagasan Kang Deddy, atau malah ini sudah rencana mengoperasikan kembali jalur kereta api yang ada, atau uh, transportasi kereta api yang zaman dulu sudah ada diaktifkan kembali? Silahkan kasih komentar pada saya. Sampurasun.